يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'al wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasam wa madiyal af'ali bitamiz wa sim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashir wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasri wa dham ka aina amsi haisu was-sakinu kam warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi ayyan jazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wajim bi taskini wa ghairu madhukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa' bi wawin wansiban nabil alif wajrur biya imma minal asma asif min dzakadhu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqshihinna ashharu wa syartu dzal i'rab
بأن يضفنا لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالم جمع أمير ومذنب وشبه ذين وبه إسرون وبابه ألق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرادون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما بيلتهق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سني والملحق به بأنصداك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات في ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الرديف واجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وهلفها للجسم والنسب سمه كلم تكون لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوس ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل أخير منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أورف فالألف انوي فيه غير الجسم وأبد نسب ما يدعو يرمي والرفع فيه منوي واهذف جزما ثلاثهن تقضي حكما لازما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد الصديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para ulama nahwu, untuk para pengkaji, untuk Imam Ibnu Malik, para pengkaji Alfiyah, para penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para pensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan para pemirsa yang ada di rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'mala laysa u'milat madunain ma'abaqan nafyi wa tartibin zukin wa sabqa harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'aniyan ajazal ulama wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haythu hal wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafyi kana qad yujar fin nakirati u'milat ka laysa la wa qad talilata wa indhal amala. I'mala laysa u'milat. U'milat diamalkan. U'milat diamalkan. Naibul fa'il dari u'milat. Apa yang diamalkan? Apa ma, lafat ma, nafi maksudnya di situ. Maf'ul mutlak dari u'milat, i'mala laisa dengan pengamalannya laisa. U'milat diamalkan apa ma. U'milat diamalkan naibul fa'il dari u'milat apa ma. Diamalkan i'mala laisa dengan pengamalannya lafat laisa, berarti tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Catatannya adalah duna in, tanpa adanya in zaidah. Kalau sudah ada in zaidah berarti batal, begitu.
Duna in, duna itu adalah dzaraf dimudafkan kepada in. Duna in tanpa dengan menggunakan lafaz in, nggak ada in zaid. Apa syarat selanjutnya selain tidak boleh ada tambahan in? Ma'abaqan nafyi, beserta tetapnya nafi. Ma'abaqa in nafyi, asalnya begitu. Maka ma'abaqan nafyi, beserta tetapnya nafi. Wa tartibin, dan harus urut. Wa tartibin, dan tartib zukina yang diketahui. Apa tartib? Nih, ya. Contohnya kalau dalam Al-Quran, ma hadza, tulisannya basyara. Ini bukanlah. Ma hadza, tidaklah. Apa hadza ini? Isim dari kana. Ya, isim dari ma. Adalah basyara. Begitu. Jadi ma disinilah yang kemudian disebut sebagai u'milat ma. I'mala laisa duna in ma'abaqa'in nafyi wa tartibin zukin. Ma memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana laisa. Ketika beramal sebagai laisa, maka dia adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka begitu. Ya. Maka ma di sini itu adalah memiliki isim dan juga memiliki khabar. Karena demikian, kenapa kok kemudian ini dibaca basyaran? Lebih disebabkan karena ini memang dianggap itu merupakan khabar dari ma yang beramal sebagaimana laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ma hadza basyaran, ma hadza, tidaklah ini adalah basyaran, merupakan manusia. Lagi-lagi teori itu ada, kita letak kita bagian dari analisis. Kalau seandainya kemudian kita bertemu dengan ma, ada ma yang al-musyabbaha bilaisa, ada ma yang itu diserupakan dengan laisa. Itu pentingnya kita letakkan dalam otak dan pikiran kita bahwa ada ma tidak hanya sekedar nafi, tapi beramalnya dia sebagaimana laisa, yaitu tarfa'ul isma bar. Kalau seandainya misalnya di dalam Al-Quran ada kata-kata ma hadza basyara, basyara dengan dibaca nasab, dilalat lafzi, petunjuk lafaz di sini dibaca nasab, ini memang sebuah kewajaran, lebih disebabkan karena diasumsikan ma yang ada di sini itu adalah al-musyabbaha bilaisa. Ini pentingnya teori itu begitu. Ya. Jangan bingung. Kenapa kok basyara Ustaz? Kok tidak basyarun? Ma hadza basyarun. Mubtada khabar. Karena ini beramal. Ya. Kenapa kok beramal? Karena memenuhi persyaratan. Apa persyaratan ma untuk kemudian bisa beramal sebagaimana laisa? Yang pertama, dunain, tidak ada in zaidah di sini. Dunain. Kalau seandainya di sini ditambah ma'in hadza, masa tidak boleh basyaran, tapi basyarun. Kenapa? Pengamalannya batal, lebih disebabkan karena ada tambahan in, karena ada in zaidah di sini. Maka di sini tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai isimnya ma, khabarnya ma tidak memungkinkan. Karena apa? Karena ma tidak memungkinkan untuk kemudian bisa beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar, lebih disebabkan karena di sini adalah pakai in, ada in zaidah. Maduna in, harus tanpa adanya in. Ma'abaqa'in nafyi, beserta tetapnya nafi.
Persyaratan kedua, nafi tidak boleh dinetralisir. Begitu. Bagaimana cara menetralisir nafi? Nafi itu akan dari awalnya itu manfi menjadi mujab, lebih disebabkan karena ada penetralisirannya. Apa itu? Pakai illah. Gitu. Mahal. Kalau seandainya ada kata-kata illah, ini sudah tidak nafi lagi. Ini sudah penafian di sini sudah dianggap tidak ada. Tidak kecuali adanya kecuali di sini. Ini di sini dari aspek makna bukan lagi ini adalah manfi, tapi sudah mujab. Perhatikan. Persyaratan ma untuk kemudian bisa i'malu laisa, i'mala laisa, sehingga ma biasa disebut sebagai al-musyabbah bilaisa. Yang pertama itu persyaratannya adalah dunain, tidak boleh ada tambahan in zaidah. Dan yang kedua adalah ma'abaqa'in nafyi, beserta tetapnya nafi. Apakah memungkinkan nafi ma yang kemudian diserupakan dengan laisa, berarti dia memang memiliki fungsi nafi itu? Apakah bisa habis, bisa hilang, tidak baqa'? Memungkinkan tidak. Adanya kemudian ada illa. Ini penting. Sehingga ketika kemudian bacaannya adalah ma hadza illa basyarun, tidaklah ini kecuali misalnya, ya, itu kan banyak contoh di dalam Al-Quran misalnya. Ma'ana illa nadhirun. Ma tidak bisa beramal di sini. Kenapa kok tidak bisa beramal? Karena tidak baqa'un nafyi. Kenapa kok tidak baqa'un nafyi? Karena ada illa, sehingga tidak baqa'un nafyi. Jadi memungkinkan ma, penafiannya, manfinya ma ini memungkinkan untuk kemudian dinetralisir menjadi mujab kalau seandainya setelah ini ada tambahan illa. I'mala laisa u'milat maduna in u'milat ma naibul fa'il. Perhatikan cara bacanya. Ini yang pertama. Yang keduanya ini adalah ini. Yang ketiganya ini. Begitu cara bacanya, biar gampang. U'milat, diamalkan apa mama, lafat ma, i'mala laisa, dengan pengamalannya lafat laisa, dunain, persyaratannya adalah dunain, tidak boleh ada tambahan in. Dan harus ma'abaqa'in nafyi, beserta tetapnya nafi. Apa memungkinkan nafi itu tidak tetap? Memungkinkan. Kapan yang namanya nafi itu tidak tetap? Apabila ada illanya. Wa tartibin, dan harus tertib. Mubtada khabar, mubtada khabar. Tidak boleh kalau tidak tertib, berarti khabar mubtada, khabar mubtada. Kalau seandainya saya misalnya buat seperti yang tadi, ma hadza basyara, ya, diperhatikan, ini makrifat, ini nakirah. Yang makrifat itulah yang kemudian awalnya harus dijadikan sebagai mubtada, yang pada akhirnya ketika sudah dimasuki ma, itu namanya isim ma. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai khabarnya. Kalau seandainya ini kemudian dibalik menjadi tidak tertib.
Kalau seandainya kemudian tulisannya menjadi ma basyarun hadza, orang tidak akan, kalau seandainya yang ngerti nahwu itu tidak akan iltibas ini ma basyarun misalnya, hadza misalnya, ini tidak akan iltibas karena di sini adalah nakirah, di sini ma'rifat, pasti tetap begini. Kalau seandainya modelnya sudah khabar dulu baru mubtada, khabar dulu baru mubtada, maka ini tidak tertib. Ketika tidak tertib, urutannya itu harus mubtada khabar, urutannya itu harus isim baru khabar, isimnya ma baru khabarnya. Tidak boleh kemudian urut-urutannya itu adalah dimuqaddamkan dan dimuakharkan. U'milat diamalkan apa ma i'mala laisa dengan pengamalannya laisa, duna in tanpa adanya in yang ada ketika ada tambahan itu namanya in zaidah. Catatan selanjutnya apa? Ma'abaqa in nafyi. Ma'abaqan nafyi itu maksudnya ma'abaqa in nafyi, beserta tetapnya nafi. Persyaratannya lagi adalah wa tartibin, dan harus tartib. Zukina yang diketahui apa tartib. Urut-urutannya adalah mubtada khabar, tidak boleh khabar muqaddam mubtada muakhar. Begitu. Itu maksud dari nazam yang pertama. I'mala laisa u'milat maduna in ma'abaqa in maka ma'abaqan nafi wa tartibin zukin. Ma antum illa basyarum mithluna. Ma antum illa basyarun, mubtada khabar. Tidak boleh isim ma khabar, enggak boleh. Ma antum illa basyarum mithluna. Mithluna. Ya, jadi naat di sini. Begitu. Kenapa? Karena sudah dinetralisir oleh illah. Tidak baqain nafyi. Begitu. Nah, sekarang wa sabaqa harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'aniyan ajazal ulama. Begitu. Wa ajaza, langsung lompat kalau menerjemahkan, ya gak bingung. Wa ajaza, dan memperbolehkan. Wa ajaza, dan memperbolehkan. Siapa yang memperbolehkan? Fa'il dari ajaza. Siapa? Al-ulama'u, ulama ilmu nahwu. Siapa? Al-ulama'u, ulama ilmu nahwu. Maf'ul bih dari ajaza yang merupakan fi'il muta'addi. Memperbolehkan sabaqa harfi jarrin, akan mendahuluinya huruf jar. Au dharfin, atau mendahuluinya dharaf. Kama bi anta ma'aniya, seperti lafaz ma bi anta ma'aniya. Anta di situ dijadikan sebagai isimnya ma, ma'niyan di situ yang jelas-jelas dibaca khabar, yang jelas-jelas dibaca nasab, itu menjadi khabarnya ma. Ma di situ adalah beramal sebagaimana laisa. Begitu. Nih, mabi anta
ma'aniyan. Ya. Tidaklah antum bermula ma'niyan yang orang yang dikehendaki. Bi dengan saya. Perhatikan. Yang dimaksud di sini. Ya. Ulama wa ajazal ulama, ini harusnya di sini. Tidak tertib. Anta ma'aniyan bi, ini tapi tertibnya tetap masih ada toleransi, itu maksudnya masih ada toleransi kalau seandainya yang didahulukan itu adalah dzaraf atau jar majrur, tidak yang lain. Begitu. Jadi ya kalau seandainya dicontohkan yang seperti yang kemarin itu, ya, ma zaidun, khabarnya sekarang ilan ta'amaka. Ya, kalau seandainya ini kemudian yang ke sini, ini adalah bukan jarun wa majrurun, ini adalah ma'mul dari akilan, akilan sebagai amil. Kalau seandainya dia itu tidak memungkinkan. Ma di sini adalah berpengaruh ke sini dan ke sini. Oleh sebab itu ini disebut sebagai amil. Ya, ma'mul. Mohon maaf. Zaidun di sini disebut sebagai ma'mul. Nah, laisa ini ma amil sebagaimana laisa, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar, dibaca rafa di sini, akilan di sini dibaca nasab atas nama ma'mul yang kedua. Ya, tapi di samping akilan di sini menjadi ma'mul, dia juga menjadi amil. Mana ma'mulnya? Ta'amaka. Ini adalah ma'mul. Gitu. Ta'amaka di sini bukan jarun wa majrurun, bukan dzaraf. Dalam konteks ini tidak akan atau bisa membatalkan, ya, bisa membatalkan pengamalannya ma kalau seandainya ini kemudian diawalkan di sini, akhirnya menjadi tidak tertib. Ma to'a maka, misalnya begini, itu Zaidun akilan misalnya, begitu. Ini karena ini bukan merupakan jar majrur atau dzaraf. Itulah yang kemudian disebut sebagai wasabqa harfi jarrin aw dzarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Wa ajaza, dan memperbolehkan. Siapa yang memperbolehkan? Al ulama'u, beberapa ulama, para ulama. Maf'ul bih dari ajaza, sabqa harfi jarrin, akan mendahulunya huruf jar, aw dzarfin, atau mendahulunya dzaraf, kama sebagaimana lafaz ka seperti ma bi anta ma'niyan. Ma di sini adalah yang musyabbaha bilaisa, bi-nya di sini adalah susunan jarun wa majrurun yang mendahului isim dan khabarnya ma. Anta di sini dijadikan sebagai isimnya ma, ma'niyan di sini dijadikan sebagai khabarnya ma. Ma di situ tetap beramal sebagaimana laisa, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar. Ya, kalau sudah begini ini berat. Ya, berat itu maksudnya ini untuk menulis. Kalau untuk membaca tidak sampai seperti ini. Untuk menulis yang tersedia itu seperti itu. Begitu. Wasabqa harfi jarrin aw dzarfin kama bi anta ma'aniyan ajazal ulama. Wa ajaza, dan memperbolehkan. Siapa? Al ulama'u, fa'il dari ajaza. Siapa? Al ulama'u, piro, beberapa ulama. Memperbolehkan maf'ul bih muqaddam dari ajaza, sabqa harfi jarrin, akan mendahulunya huruf jar, au dzarfin atau dzaraf. Seperti apa contohnya itu? Seperti ma bi anta ma'aniyan, ana ya'ni inayatan, wa dzaka ma'aniyun, yang dikehendaki.
Ya. Tidak terlalu sulit mungkin. Wa raf'a ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Yang penting sampean tulis, kalau dalaman itu sulit memang ya, kalau baca nadham itu, kalau seandainya sampean tidak tahu urut-urutannya. Ya, itu yang paling penting. Kalau seandainya sampean sedang menghafal. Teman-teman yang sekarang masih MTS, yang masih aliyah, memungkinkan untuk kemudian dihafalkan, itu memungkinkan. Ya, apalagi memiliki keinginan untuk masuk di fakultas bahasa Arab. Begitu. Walzam, dan mewajibkanlah siapa kamu. Ya. Walzam, dan mewajibkanlah siapa kamu. Lompat lagi. Ya. Tidak boleh ke sini. Biar urut. Walzam. Langsung sini. Yang kedua di sini. Ini pertama. Begitu. Walzam, dan mewajibkanlah siapa kamu. Maf'ul bi dari walzam. Raf'a ma'tufin, akan rafa'nya isim yang diatafkan. Raf'a ma'tufin, akan rafa'nya isim yang diatafkan bilakin, dengan huruf ataf lakin, au bibal, atau dengan menggunakan huruf ataf bal. Min ba'di mansubin, min ba'di mansubin, yang jatuh setelah huruf atau setelah ma'tuf alaih yang dinasabkan bima, dengan menggunakan ma. Ma-nya beramal menasabkan khabar. Setelah itu khabarnya diberi ma'tuf. Berarti khobarnya berfungsi sebagai ma'tuf alaih. Begitu. Apakah kemudian harus sama secara hukum antara ma'tuf dan ma'tuf alaih? Ternyata kalau seandainya kemudian ada pengatofan kepada makmulnya ma yang dibaca nasab, itu justru harus rafa ketika huruf atofnya itu berupa lakin atau bal. Itu maksudnya itu. Haitsu halla, di mana saja bertempat apa ma'tuf, di mana saja bertempat apa ma'tuf. Enggak ada yang baru ini Abidin, biar tidak ngoyo. Ada enggak? Begitu. Walzam, dan mewajibkanlah siapa kamu raf'a ma'tufin, akan rafa'nya isim yang diatofkan bilakin, dengan menggunakan huruf atof lakin, au bibal, atau dengan menggunakan huruf atof bal, min ba'di mansubin, yang jatuh setelah isim yang dibaca nasab yang berfungsi sebagai ma'tuf alaih. Dibaca nasabnya itu adalah makmul dari bima dengan menggunakan ma. Haitsu halla, dimanapun bertempat apa ma'tuf. Coba itu. Penting pengalaman ini. Ma Zaidun, ya, nggak ada innya. Qa'iman, ya. Ma Zaidun qa'iman, ada lakin atau ada bal. Perhatikan. Itu yang dimaksud. Ya. Ya. Ini. Ma jelas beramal, ini jadi mubtada, ini jadi khabar. Kenapa kok ma ini beramal? Lebih disebabkan karena sudah memenuhi persyaratan. Tidak ada in yang jatuh, tidak ada in zaidah yang jatuh setelah ma.
Ma sebagai nafi di sini tidak ada netralisasi, tidak dinetralisir oleh illah, sehingga ma ini beramal sebagaimana laisa. Bukti bahwa ma ini beramal sebagaimana laisa adalah qaiman, itu dibaca nasab, ini mansub. Kalau mansub jatuh setelah ma, itu tidak diasumsikan lain kecuali ini menjadi khabar, dan itu berarti ma sedang amal sebagaimana laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Cuman ini harus diperhatikan. Konsep lakin dan bal ini khusus mansubun bima, itu digarisbawahi. Jangan kemudian setiap yang diatofkan dengan lakin dan bal, ya, itu kemudian mesti harus rafa. Tidak. Itu penting untuk kemudian diperhatikan. Ya, kata-kata kunci yang juga merupakan qaid adalah min ba'di mansubin bima. Min ba'di mansubin bima. Ya, yang jatuh setelah isim yang dinasobkan, yang menjadi ma'tuf alaih, dinasobkannya bima dengan lafadz ma yang al-musyabbah bilaisa. Itu ma zaidun qa'iman lakin qa'idun, ma zaidun qa'iman bal qa'idun. Ya, begitu. Sekarang baru tanya alasan. Gitu. Kenapa kok kemudian kalau seandainya kemudian ada pengatofan, huruf atofnya dengan menggunakan lakin, beda dengan lakinna. Lakin itu huruf atof, kalau lakinna itu adalah temannya akhwat kana, akhwat inna. Lakin dan bal itu merupakan bagian dari huruf atof. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kemudian ada pengatofan? Berarti kan ini namanya harful atofi. Ya, kalau semacam itu maka ini namanya ma'atuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tufun alaihi. Yang jatuh sebelum huruf ataf namanya ma'tuf alaih, ada jar majrurnya ma'tuf alaih. Yang jatuh setelah huruf ataf namanya ma'tufun, yang diatafkan kepadanya, yang diatafkan atasnya, ma'tuf alaih. Konsep dasarnya adalah yang namanya ma'tuf itu hukum i'rabnya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Konsep dasarnya begitu. Tapi dalam konteks yang menjadi amil itu adalah ma yang memiliki pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar, maka tidak begitu. Bahkan dikatakan di situ ilzam, wajib hukumnya di sini. Ilzam, mewajibkanlah siapa kamu raf'a ma'tufin, akan rafa'nya, akan dibaca rafa'nya isim yang diatofkan bilakin dengan menggunakan lakin, au bidal atau dengan menggunakan dal, itu min ba'di mansubin yang jatuh setelah isim yang dibaca nasab yang dengan menggunakan ma yang menjadi ma'tuf alaih. Saya pikir paham sampean. Ya, keputusannya seperti itu. Kenapa? Karena lakin, karena bal itu pada akhirnya menjadikan ini tidak baqa'in nafyi. Akan tetapi itu bertentangan dengan hukum sebelumnya. Gitu. Akan tetapi itu adalah bertentangan dengan hukum sebelumnya. Karena demikian, maka lakin huwa qa'idun, ini akhirnya menjadi begitu karena tidak amal, ini menjadi khabar dari mubtada huwa, gitu. Lakin bal huwa. Kenapa kok kemudian di sini harus dibaca nasab? Lebih disebabkan karena ini tidak bisa beramal kecuali kepada kalam yang sifatnya manfi.
yang jatuh setelah lakin, yang jatuh setelah bal, itu tidak berhukum manfi lagi. Ayo kita pikirkan. Akan tetapi itu berarti sudah dinetralisir. Jadi sebenarnya tidak memenuhi persyaratan ma'abaqa'in nafi ini. Zaid bukanlah orang yang berdiri, tetapi duduk. Tetapi duduk itu sudah tidak berhukum nafi di situ. Itu adalah mujab. Itu adalah musbat sudah. Itu begitu. Ya. Jadi kalau dalam nama la ta'malu fil mujab, perhatikan, li'annama, ini alasan, karena sesungguhnya ma adalah, inilah alasan di dalam kitab-kitab syarah, la ta'malu, tidak amal ma fil mujab, di dalam kalam yang mujab, kalam yang positif. Kalau seandainya kita mengatakan Muhammad Zaid tidaklah orang yang berdiri tetapi duduk, duduk ini bukan manfi tapi mujab. Ketika sudah ada tetapi, itu sudah mujab. Lah, ketika mujab, maka ma di sini tidak menjangkau, tidak mampu menjadi amil untuk ini, meskipun ini seakan-akan dia menjadi ma'tuf dari ini. Masuk menurut saya. Catatannya adalah ma ini adalah menafikan, ya, beramal untuk yang nafi, yang al-manfi. Begitu. Pokoknya begitu. Ma Zaidun qa'iman lakin qa'idun, ma Zaidun qa'iman bal qa'idun, bal qa'idun. Kenapa kok kemudian di situ adalah qa'idun, bal qa'idun, lakin qa'idun? Kenapa kok dibaca rofa? Ya, karena di situ adalah menjadi ma'tuf, di mana huruf atofnya dengan menggunakan lakin dan bal. Kalau seandainya ditanya substansi, alasan, hakikatnya apa, lebih disebabkan karena yang namanya ma yang beramal al-musyabbah bilaisa, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar, itu bisa beramal dalam konteks nafi, tidak dalam konteks mujab. Ketika sudah ada bal, ketika sudah ada lakin, itu sudah berfungsi atau berbau mujab, gitu loh, maksudnya begitu. Wa raf'a ma'dufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Walzam, dan mewajibkanlah siapa kamu. Hukumnya wajib itu, tidak boleh ada alternatif yang lain. Walzam, dan mewajibkanlah siapa kamu, raf'a ma'tufin, akan rafa'nya isim yang diatofkan, bilakin, dengan menggunakan huruf atof lakin, au bibal, atau dengan menggunakan huruf atof bal, min ba'di mansubin, yang jatuh setelah isim yang dinasobkan, bima, dengan ma yang berfungsi sebagai ma'tuf alaih, haitsu halla, haitsu halla, haitsu halla, di mana saja bertempat apa ma'tuf. Substansinya itu. Pokoknya, kena pokok ini sudah. Ya. Pokoknya pengatofan kepada ma'tuf alaih yang dinasabkan oleh ma, ketika huruf atofnya itu berupa lakin, ketika huruf atofnya itu berupa bal, maka ma'tufnya itu wajib dirofakkan. Asumsi rofaknya adalah dia menjadi khabar. Saya ulangi lagi, asumsi rofaknya adalah dia menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan itu berbunyi huwa. Ma Zaidun qa'iman lakin huwa qa'idun, menjadi khabar.
Ma Zaidun qa'iman bal huwa qa'idun. Begitu. Asumsinya menjadi khabar dari huwa yang dibuang. Begitu. Ya, saya pikir clear itu ya. Maksudnya begitu itu. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafyi kana qad yujar. Lampat lagi. Wa jarra dan mengejarkan. Wa jarra dan mengejarkan. Apa yang mengejarkan? Fa'il dari jarra. Apa al-ba'u huruf ba'. Apa al-ba'u huruf ba'. Wajarro dan mengejarkan. Apa al-ba'u huruf ba'. Mengejarkan al-khabara akan khabar. Ba'dama setelah ma yang beramal sebagaimana laisa wa laisa dan jatuh setelah laisa. Khabarnya ma, khabarnya laisa itu banyak yang dijarkan oleh abba, oleh huruf ba, gitu maksudnya itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nih, wa mallahu bighafilin. Gusti Allah iku supih, enggak lali. Ya, bighafilin amma ta'malun. Misalnya, ya, banyak begini nih, kata-kata begini. Ya. Alaihissallahu bikafin abdah. Ya. Alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bikafin abdahu. Ya. Perhatikan di sini. Ini asalnya adalah alaihissallahu kafian abdah. Mallahu ghafilan. Asalnya begitu. Asalnya adalah ghafilan, menjadi khabar. Ghafilan. Begitu. Ini. Begitu. Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Alaihissallahu bi ahkamil. Pakai begitu. Bi ahkamil hakimina. Paling bijaknya, paling adilnya orang-orang yang atau orang-orang yang menghakimi. Bi ahkamil hakimin. Paling sim tabdil. Gitu ya. Ini pakai bi. Begitu. Wa ba'da ma wa laysa jarral barkhabar. Wa jarra dan mengejarkan apa al-ba'u abba. Al-khabara akan khabar. Ba'da ma setelah lafaz ma wa laysa dan lafaz laysa. Maksudnya apa? Khabarnya ma yang beramal sebagaimana laysa. Khabarnya laysa yang beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar itu seringkali tidak pakai qad di situ. Ya. Tidak pakai qad di situ. Kalau di sini qad yujar. Ya. Itu adalah pakai qad yujar. Qad yang masuk pada fiil mudhari. Begitu. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu ghafilan
Alaihissallahu bikafin abdah, alaihissallahu kafian abdah. Asalnya begitu. Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin, biahkamil hakimin itu adalah merupakan khabarnya laisa. Alaihissallahu di sini ada Allah ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau seandainya tanpa ba, alaihissallahu ahkamal hakimin. Alaihissallahu kafian abdah. Bukankah Allah itu adalah zat yang mencukupi hamba-hambanya? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah itu adalah orang yang lupa, zat yang lupa. Bukan orang ya. Adalah zat yang melupakan amma terhadap apa-apa ta'maluna yang kamu lakukan, yang melakukan siapa kamu semuanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu jadi wajarra dan mengejarkan apa al-ba'u ba, al-khabar akan khabar, ba'dama setelah ma yang beramal sebagaimana laisa, wa laisa dan laisa. Waqad yujarru dan terkadang dijarkan apa khabar, pakai terkadang. Waqad yujarru dan terkadang dijarkan apa khabar ba'dala setelah lafat la yang beramal sebagaimana laisa, wa nafyi kana dan nafinya kana. Kana yang dinafikan tapi gitu. La dhu pakai ini pakai waw. Ini al asmaul khamsah pakai waw, itu berarti rafa. La dhu syafa'atin, tidaklah orang yang memiliki pertolongan adalah bimughnin, adalah bimughnin, aghna yughni, kaya. Ini syair ya, tapi langsung dipenggal aja. Ini hanya menegaskan adalah, tapi ini tidak populer. La beramal sebagaimana, ini khabar, ini isim, ya, ini isimnya la, gitu. Tidak populer tapi bimughnin, aghna mughniyan, la dzu syafa'atin mughniyan, asalnya begitu. Kalau tidak ada binya, ya. Lam akun bi'ajalihim. Lam akun ini bi'ajalihim, bi'ajalihim ini yang dimaksud, bahwa kalau seandainya kana itu sudah dinafi, memungkinkan khabarnya itu ada tambahan, meskipun itu sifatnya qad yujarru, berarti di sini taklil. Ada qad, pakai qad di sini. Begitu. Ya. Ini anunya enggak terlalu banyak. Ya. Itu begitu kira-kira. Finna kirati u'milat kalaisalah wa qatalilat wa indal amalah. Kita lanjutkan yang akan datang ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.